Kiev secara resmi berhenti menganggap Washington sebagai sekutu yang dapat diandalkan karena posisi Donald Trump, dan semakin aktif mengalihkan orientasi ke Eropa. Dan bukan hanya itu, Ukraina diam-diam mengubah strategi kemitraan dengan Amerika Serikat dan mengalihkan aliansinya ke Eropa bahkan ke Timur Tengah. Pada dasarnya, sementara semua orang masih memperdebatkan apakah Amerika Serikat akan keluar dari NATO atau tidak, Ukraina sudah berhasil mengalihkan kemitraannya. Dan hari ini, dalam artikel baru dari The Atlantic, Profesor Studi Strategis Universitas St. Andrews, Phillips O'Brien, menganalisis perubahan tajam dalam posisi Ukraina terhadap Amerika Serikat. Dan saya sangat menyukai materi ini sehingga saya ingin membagikannya kepada Anda. Meskipun dukungan Amerika berkurang, menurut O'Brien, Ukraina berhasil beradaptasi dengan kondisi perang yang baru dan bahkan mengambil alih inisiatif. Dan yang paling penting, Ukraina akhirnya melepaskan diri dari Trump dan sekarang bisa sama sekali tidak perlu mencari muka di depan administrasi Presiden Amerika. Dan jika Anda mendengarkan retorika terbaru dari kantor Presiden Ukraina, Anda akan memahami bahwa mereka mulai cukup kritis berbicara baik tentang Trump maupun kebijakannya. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran sudah tidak ada lagi dan jelas ada kemitraan serta aliansi baru. Mari kita bahas itu. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini. Dan jika kalian menganggap pekerjaan channel ini penting dan diperlukan, kalian bisa mendukung channel ini dengan donasi atau menjadi sponsor di YouTube. Cara melakukannya, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar kalian. Jadi, hari ini media The Atlantic merilis artikel dari Profesor Phillips O'Brien yang meneliti bagaimana Ukraina diam-diam mengesampingkan Donald Trump dan mengalihkan kemitraan serta aliansinya. Seperti yang ditulis oleh Profesor, lebih dari setahun setelah kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, Ukraina setidaknya secara terbuka masih menyimpan harapan bahwa mereka bisa membujuknya untuk berpihak pada mereka. Secara terbuka, Ukraina melakukan negosiasi dan bahkan hampir setuju pada semua hal yang dibicarakan di Gedung Putih. Namun di balik layar terjadi sesuatu yang berbeda. Berikut kutipan dari O'Brien. Donald Trump yang berulang kali menunjukkan simpatinya kepada Vladimir Putin secara efektif menghentikan bantuan militer Amerika kepada Ukraina. Dia secara rutin menghina pimpinan Ukraina dan pada Februari 2025 secara pribadi menegur Presiden Volodymyr Zelensky di ruang oval. Namun demikian, Ukraina tetap disiplin berpartisipasi dalam perundingan damai yang diprakarsai oleh Donald Trump yang sejak awal sudah condong untuk mendorong agresi Rusia dan pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Zelensky setuju pada kesepakatan pertambangan yang katanya akan menguntungkan orang Amerika. Dia bahkan dengan murah hati memuji Donald Trump sendiri. Meskipun ada keraguan yang semakin besar, para pemimpin Ukraina beranggapan bahwa kata-kata pujian kepada Presiden Amerika Serikat tidak akan membawa kerugian dan mungkin bisa membantu mendapatkan dukungannya. Tapi inilah yang paling menarik. Selama ini semuanya terjadi di balik layar. Sekarang tampaknya Kiev sudah melepaskan harapan pada Amerika Serikat. Ukraina secara aktif mencari mitra diplomatik dan militer yang baru. Misalnya dengan membagikan pengalaman berharga mereka dalam perang drone kepada Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Serta menandatangani perjanjian produksi bersama persenjataan dengan Jerman, Inggris, dan negara-negara Skandinavia saja. Tapi yang paling penting, Ukraina mengirimkan drone untuk menyerang fasilitas ekspor minyak di wilayah Sankt Petersburg, Rusia. Itu jauh di belakang garis musuh. Mengabaikan, seperti yang dikatakan sendiri oleh Zelensky, sinyal dari beberapa mitra untuk menahan diri dari menyerang infrastruktur energi Rusia. Kemudian, Kepala Kantor Presiden Ukraina, Kirill Budanov, mengkonfirmasi bahwa benar dari Washington selama ini memang meminta untuk menahan diri dari serangan. Namun sekarang, Ukraina bisa mengabaikan seruan-seruan tersebut. Dan sekarang, dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sampai baru-baru ini terasa mustahil, Zelensky memberi isyarat bahwa ia tidak lagi menganggap Amerika Serikat sebagai sekutu yang dapat diandalkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia berpendapat bahwa seluruh Eropa harus mulai melepaskan ketergantungan transatlantik.
berusaha mencegah kenaikan harga energi lebih lanjut di tengah ketergantungan pada Amerika. Di tengah perang Israel melawan Iran, pemerintahan Trump, seperti yang Anda ketahui, telah melonggarkan sanksi terhadap produsen dan penjual minyak Rusia. Dan dalam wawancara dengan radio Italia minggu lalu, Zelensky mengkritik keputusan ini. Berikut kutipannya. Menurut pendapat saya, Rusia sekali lagi mengalahkan Amerika. Mereka bahkan mengalahkan Presiden Amerika Serikat sendiri. Dan yang penting, Zelensky sendiri menyebarkan versi berbahasa Inggris dari komentarnya. Komentar tentang Trump di Twitter agar bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Tak lama setelah itu, Zelensky menyatakan bahwa jika Amerika Serikat benar-benar berencana keluar dari NATO, seperti yang telah berulang kali diancamkan oleh Trump, maka negara-negara demokrasi Eropa akan membutuhkan arsitektur keamanan yang benar-benar baru. Dan menurutnya, untuk melindungi diri dari Rusia tanpa bantuan Amerika, Uni Eropa akan membutuhkan kemampuan dari negara-negara seperti Norwegia, Inggris, Turki, dan Ukraina. Dengan demikian, Zelensky saat ini sangat kontras dengan para pemimpin Eropa yang selama 15 bulan terakhir dengan putus asa berusaha berpura-pura bahwa Amerika Serikat masih tetap setia pada sekutu tradisionalnya. Dalam proses ini, beberapa dari mereka bahkan sampai merendahkan diri, seperti Sekjen NATO Mark Rutte yang menyebut Donald Trump sebagai papa jika Anda lupa. Nah, kemudian Rutte yang berasal dari Belanda menjelaskan bahwa itu adalah masalah bahasa. Katanya, dia tidak mengatakan ayah kecil, dia menyebut sesuatu yang lain. Tapi, semua orang menafsirkannya seperti itu. Tidak ada yang mau mengakui bahwa kembalinya Trump membuat Amerika Serikat menjadi faktor ancaman bagi keamanan Eropa. Dan selanjutnya, saya akan mengutip satu lagi pernyataan dari O'Brien. Kesiapan Ukraina untuk berbicara secara terbuka merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor. AS bahkan telah mengurangi volume persenjataan yang masih mereka jual ke Ukraina, berusaha untuk menghemat sumber daya demi perang mereka sendiri melawan Iran. Meskipun Trump sesekali berbicara tentang kemungkinan menerapkan sanksi keras terhadap Rusia, mungkin untuk menenangkan bagian partainya yang pro-Ukraina, belakangan ini dia bahkan tidak repot-repot melakukan gestur seperti itu. Namun yang paling membuat moral rakyat Ukraina jatuh adalah kenyataan bahwa pemerintahan Trump secara rutin menekan Kiev, menuntut agar mereka menyerahkan wilayah kepada Putin, dan yang penting, penduduk Donbas sebagai bagian dari perjanjian damai. Keadaan ini mendorong Zelensky dan para pemimpin Ukraina lainnya untuk secara terbuka berbicara tentang semakin eratnya hubungan Amerika Serikat dengan Putin. Dan memperingatkan negara-negara Eropa lainnya tentang bahaya yang muncul ketika perubahan sikap publik Ukraina terjadi di tengah-tengah perbaikan situasi militernya. Setidaknya jika dibandingkan dengan kesulitan tahun lalu, situasinya menjadi sedikit lebih baik. Sebagian besar mengandalkan industri drone dalam negeri dan organisasi militer internalnya sendiri. Pasukan Ukraina di banyak wilayah berhasil merebut kembali inisiatif. Dan dalam beberapa bulan terakhir, menurut data yang ada, Ukraina menyebabkan kerugian lebih besar pada Rusia daripada yang bisa digantikan, serta merebut lebih banyak wilayah daripada yang berhasil direbut Rusia. Di garis depan, Ukraina telah memperkuat dan memperluas apa yang disebut sebagai tembok drone yang membatasi pergerakan pasukan Rusia. Sebelumnya, minggu ini Kiev menyatakan bahwa mereka berhasil merebut posisi Rusia dan menangkap beberapa tentara tanpa membahayakan satupun prajurit Ukraina dengan menggunakan sistem udara dan darat tak berawak saja. Artinya, posisi itu berhasil direbut hanya dengan sistem robotik, bahkan berhasil menangkap tentara Rusia yang kotor itu. Pada saat yang sama, orang Ukraina menjadi lebih percaya diri dalam melakukan serangan dengan drone pada jarak menengah dan jauh di luar garis depan, seperti yang ditunjukkan oleh serangan di dekat Sankt Petersburg, tepatnya di Ust-Luga dan Primorsk itu. Akhirnya, Ukraina terus secara efektif memblokir kehadiran Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam. Bahkan, kapal-kapal di pangkalan paling terlindungi di Rusia pun kini tidak bisa lagi dianggap tak terjangkau oleh serangan Ukraina. Selama 15 bulan terakhir, para pejabat Amerika dan banyak analis Barat telah fokus pada masalah kelemahan Ukraina. Donald Trump tahun lalu dengan cara yang terkenal menyatakan bahwa orang Ukraina tidak punya kartu untuk dimainkan. Namun, kemampuan Ukraina untuk beradaptasi bahkan tanpa bantuan Amerika ternyata sangat luar biasa. Dan hari ini, Ukraina adalah salah satu pemimpin dunia dalam pengembangan dan produksi drone. Dan menurut laporan, mereka berencana memproduksi hingga 7 juta drone militer pada tahun 2026. Bahkan lebih dari itu, Menteri Angkatan Darat Amerika Serikat Dan Driscoll baru-baru ini secara langsung menyatakan bahwa ya,
Tentara Amerika mengambil banyak pengalaman dari angkatan bersenjata Ukraina dalam hal menjalankan perang modern. Orang-orang Ukraina tentu saja lebih memilih melihat Amerika Serikat berada di pihak mereka, bukan di pihak Rusia. Dari tahun 2022 hingga 2024, Washington telah memberikan bantuan militer kepada Ukraina lebih banyak daripada negara manapun di dunia. Meskipun sebagian cukup besar dari bantuan ini datang dengan keterlambatan, dan seringkali disertai dengan pembatasan yang sangat mengganggu. Namun, bantuan itu tetap memainkan peran yang menentukan dalam kelangsungan hidup Ukraina pada tahun-tahun pertama perang. Namun saat ini orang-orang Ukraina tidak menganggap bahwa kehilangan dukungan Amerika pasti akan menyebabkan kekalahan. Seperti yang ditulis O'Brien, orang-orang Ukraina melihat bahwa mereka mampu mempertahankan upaya militer dengan sumber daya mereka sendiri dan bantuan dari mitra Eropa, bahkan meskipun Amerika Serikat mundur. Dulu, kehilangan Amerika Serikat sebagai sekutu bisa berarti bencana bagi Ukraina. Sekarang tidak lagi. O'Brien mengakhiri materinya. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Berlanggananlah ke saluran Telegram saya, PC News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Dan jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya melalui donasi, sponsorship di YouTube, atau berlangganan berbayar, misalnya di platform Patreon. Semua tautan dan info pembayaran ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa. Bersambung.